Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda dari Bandung datang ke Jepang dengan harapan sederhana, tapi justru terjebak dalam hidup mewah sebagai tunangan palsu. Malam di hotel mengubah segalanya, menghadirkan kedekatan yang tak direncanakan hingga menjadi ketagihan. Di balik kemewahan dan rahasia, batas mulai kabur dan perasaan ikut bermain. Apakah semua ini hanya sandiwara, atau justru awal dari sesuatu yang tak bisa dihentikan? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Arga adalah seorang pria muda asal Bandung yang tumbuh di keluarga sederhana. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat orang tuanya bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayahnya seorang buruh bangunan, sementara ibunya berjualan kecil-kecilan di depan rumah. Kehidupan mereka tidak pernah benar-benar kekurangan, tetapi juga tidak pernah berlebih. Dari situlah Arga belajar arti tanggung jawab. Ia bukan tipe pemuda yang suka mengeluh. Justru, ia sering memendam keinginannya sendiri demi membantu keluarga. Saat teman-temannya sibuk mengejar mimpi masing-masing, Arga memikirkan satu hal, bagaimana cara mengubah nasib keluarganya agar hidup lebih baik. Kesempatan itu datang ketika ia mendengar tentang program kerja ke Jepang. Banyak orang di kampungnya membicarakan hal itu, tentang gaji yang besar, fasilitas yang layak, dan peluang untuk menabung dalam waktu singkat. Tanpa berpikir panjang, Arga mulai mencari informasi. Ia mengikuti pelatihan dasar, belajar bahasa Jepang dengan serius, dan berusaha memenuhi semua syarat yang dibutuhkan. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi jalan keluar. Ia membayangkan dirinya bekerja sebagai tukang kebun, merawat tanaman di negeri yang terkenal rapi dan disiplin itu. Dalam bayangannya, pekerjaan itu sederhana namun cukup untuk menghasilkan uang. Ia tidak pernah berharap lebih dari itu. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Dengan koper sederhana dan hati yang campur aduk, Arga berpamitan kepada keluarganya. Ibunya menahan air mata, sementara ayahnya hanya menepuk bahunya pelan, seolah memberi kekuatan tanpa banyak kata. Perjalanan panjang menuju Jepang terasa seperti mimpi. Di dalam pesawat, Arga berkali-kali menatap keluar jendela, memikirkan kehidupan baru yang akan ia jalani. Ada rasa takut, tentu saja. Ia akan berada di negara asing, jauh dari siapapun yang ia kenal. Tapi di balik itu, ada harapan besar yang terus ia pegang erat. Sesampainya di Jepang, semua terasa berbeda. Udara yang lebih dingin, bahasa yang terdengar asing, dan suasana kota yang tertata rapi membuat Arga sedikit kagum sekaligus canggung. Ia dijemput oleh seseorang yang tidak banyak bicara, lalu dibawa menggunakan mobil menuju tempat kerjanya. Selama perjalanan, Arga mencoba menenangkan dirinya. Ia mengingat kembali tujuan awalnya datang ke sini. Namun, semakin jauh mobil itu melaju, semakin ia merasa ada yang tidak sesuai. Ia tidak melihat taman luas atau area kerja seperti yang ia bayangkan. Sebaliknya, jalan yang dilalui justru mengarah ke kawasan perumahan mewah dengan bangunan-bangunan besar dan elegan. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah yang jauh melampaui ekspektasi Arga. Rumah itu berdiri megah dengan gerbang tinggi, taman yang tertata sempurna, dan desain modern yang memancarkan kemewahan. Arga terdiam beberapa saat, mencoba mencerna apa yang ia lihat. Ini jelas bukan tempat kerja tukang kebun biasa. Saat ia melangkah masuk, perasaannya semakin campur aduk, antara kagum, bingung, dan sedikit khawatir. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ia salah tempat? Atau ada sesuatu yang belum ia ketahui tentang pekerjaannya? Tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia ambil hari itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pintu rumah itu terbuka perlahan, memperlihatkan bagian dalam yang bahkan lebih menakjubkan dari luar. Lantai marmer yang mengilap, lampu gantung besar yang berkilau, dan aroma lembut yang menenangkan langsung menyambut Arga. Ia melangkah dengan ragu, takut meninggalkan jejak di tempat yang terasa terlalu sempurna untuknya. Seorang wanita berdiri di tengah ruangan, memperhatikannya dengan tenang. Dialah majikannya. Penampilannya sederhana namun elegan, cara berdirinya, tatapannya, dan sikapnya menunjukkan bahwa ia bukan orang biasa. Arga langsung menunduk sedikit, mencoba bersikap sopan seperti yang diajarkan saat pelatihan. Wanita itu menyambutnya dengan senyum tipis. Suaranya lembut saat berbicara, namun ada ketegasan yang sulit diabaikan.
Ia memperkenalkan diri secara singkat, lalu meminta Arga untuk duduk. Arga merasa gugup, tetapi juga penasaran. Dalam benaknya, ia masih mencoba memahami kenapa ia berada di tempat seperti ini. Setelah beberapa percakapan ringan, wanita itu mulai menjelaskan sesuatu yang membuat Arga semakin terkejut. Ia mengatakan bahwa pekerjaan Arga bukanlah sebagai tukang kebun seperti yang dijanjikan sebelumnya. Arga terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan tenang, wanita itu menjelaskan bahwa Arga diminta untuk tinggal di rumah tersebut dan menjalankan peran tertentu. Ia tidak perlu bekerja di luar, tidak perlu melakukan pekerjaan berat, bahkan sebagian besar kebutuhan sehari-harinya akan dipenuhi. Namun, ada satu syarat utama, Arga harus berpura-pura menjadi tunangannya. Mendengar itu, Arga hampir tidak percaya. Ia mencoba memastikan apakah ia tidak salah dengar. Peran itu terdengar aneh dan di luar logikanya. Ia datang jauh-jauh ke Jepang untuk bekerja, bukan untuk menjalani kehidupan seperti ini. Wanita itu tampaknya memahami kebingungan Arga. Ia menjelaskan bahwa ada alasan pribadi di balik permintaan tersebut, namun tidak merinci lebih jauh. Yang jelas, ia membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang tidak akan banyak bertanya, dan seseorang yang bisa memainkan peran itu dengan baik di depan orang lain. Ia juga menegaskan bahwa Arga tidak akan dirugikan. Semua kebutuhan akan dipenuhi, dan ia akan mendapatkan bayaran yang jauh lebih besar dari pekerjaan yang awalnya dijanjikan. Penjelasan itu membuat Arga semakin terdiam. Di satu sisi, ia merasa ini terlalu berisiko. Di sisi lain, kesempatan seperti ini sulit untuk ditolak. Malam itu, Arga duduk sendirian di kamar yang disediakan untuknya. Kamar itu luas, nyaman, dan jauh lebih baik dari apapun yang pernah ia miliki sebelumnya. Namun, pikirannya tidak tenang. Ia terus memikirkan tawaran tersebut. Ia membayangkan keluarganya di Bandung, ibunya yang selalu berhemat, ayahnya yang bekerja tanpa lelah. Ia tahu, uang dari pekerjaan ini bisa sangat membantu mereka. Tapi di saat yang sama, ia merasa seperti sedang melangkah ke dunia yang tidak ia pahami. Setelah lama berpikir, Arga akhirnya mengambil keputusan. Dengan segala keraguan yang masih ada, ia memilih menerima tawaran itu, tanpa benar-benar tahu apa yang menantinya di depan. Hari-hari pertama Arga menjalani peran barunya terasa aneh sekaligus menegangkan. Ia mulai belajar bagaimana bersikap layaknya seorang tunangan. Cara duduk, cara berbicara, bahkan cara menatap harus ia sesuaikan. Sang majikan dengan sabar mengajarinya, meskipun sesekali terlihat tegas jika Arga melakukan kesalahan. Mereka berlatih percakapan ringan, bagaimana menjawab pertanyaan orang lain, dan bagaimana menunjukkan kedekatan tanpa terlihat berlebihan. Bagi Arga, ini seperti memainkan peran dalam sebuah drama, hanya saja ini adalah kehidupan nyata. Ia harus selalu ingat bahwa setiap gerak-geriknya bisa diperhatikan oleh orang lain. Perlahan, Arga mulai terbiasa. Ia tidak lagi terlalu gugup saat berjalan berdampingan dengan majikannya. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, mereka mulai terlihat alami seperti pasangan sungguhan. Mereka sarapan bersama, berbincang ringan di ruang tamu, dan sesekali tertawa atas hal-hal sederhana. Namun, di balik semua itu, Arga tetap menjaga jarak dalam hatinya. Ia terus mengingatkan dirinya bahwa ini hanyalah peran. Ia tidak boleh terbawa perasaan. Tapi semakin lama ia berada di dekat wanita itu, semakin sulit baginya untuk tidak melihat sisi lain yang lebih manusiawi, sisi yang lembut dan terkadang terlihat kesepian. Suatu hari, mereka menghadiri sebuah acara kecil bersama beberapa rekan bisnis sang majikan. Itu adalah pertama kalinya Arga tampil di depan orang lain sebagai tunangan. Jantungnya berdegup kencang sejak awal. Ia takut melakukan kesalahan, takut tidak bisa memainkan perannya dengan baik. Namun, sang majikan menggenggam tangannya dengan lembut, memberi isyarat agar ia tetap tenang. Sentuhan itu sederhana, tetapi cukup membuat Arga merasa lebih percaya diri. Sepanjang acara, mereka tampil kompak. Arga menjawab pertanyaan dengan hati-hati, dan sang majikan sesekali menatapnya dengan senyum yang meyakinkan. Setelah acara itu, Arga merasa sedikit lega. Ia mulai percaya bahwa ia mampu menjalani peran ini. Bahkan, beberapa orang tampak benar-benar percaya bahwa mereka adalah pasangan yang akan segera menikah.
Hal itu membuat Arga merasa bangga sekaligus cemas. Bangga karena ia berhasil, tetapi cemas karena semakin banyak orang yang percaya, semakin sulit pula untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Di sisi lain, ia mulai menyadari bahwa kedekatan mereka tidak lagi sepenuhnya terasa seperti sandiwara. Ada momen-momen kecil yang terasa tulus, seperti saat mereka berbagi cerita di malam hari atau saat sang majikan tersenyum tanpa alasan yang jelas. Waktu terus berjalan, dan hubungan mereka semakin terlihat nyata di mata orang lain. Mereka mulai sering menghadiri acara bersama, bahkan kadang harus berfoto dan menunjukkan kemesraan di depan publik. Arga mulai memahami tekanan yang dirasakan oleh majikannya. Ia melihat bagaimana wanita itu harus selalu terlihat kuat, percaya diri, dan sempurna di depan orang lain. Namun, di balik semua itu, ada sisi rapuh yang hanya sesekali terlihat ketika mereka berdua saja. Arga tidak tahu sejak kapan, tetapi ia mulai merasa ingin melindungi wanita itu, bukan hanya karena perannya, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Malam itu menjadi titik yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Sebuah pesta besar diadakan oleh salah satu rekan bisnis sang majikan. Sejak sore, suasana rumah sudah terasa sibuk. Arga mengenakan setelan jas yang telah disiapkan khusus untuknya, sementara sang majikan tampil begitu anggun dengan gaun yang sederhana namun memikat. Ketika mereka tiba di lokasi pesta, lampu-lampu gemerlap dan alunan musik langsung menyambut. Banyak orang penting hadir, berbincang dengan penuh percaya diri, seolah dunia ada dalam kendali mereka. Arga menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu malam ini bukan sekadar acara biasa. Ia harus memainkan perannya dengan sempurna. Sepanjang acara, Arga selalu berada di sisi sang majikan. Ia memperhatikan bagaimana wanita itu berinteraksi dengan orang lain, tersenyum, berbicara dengan tenang, dan sesekali tertawa ringan. Namun, Arga juga mulai menyadari perubahan kecil. Gelas di tangan majikannya semakin sering terisi, dan langkahnya mulai sedikit goyah. Awalnya, Arga mengira itu hal biasa dalam pesta seperti ini. Tapi semakin lama, ia merasa khawatir. Tatapan wanita itu tidak lagi setajam biasanya, dan suaranya mulai melemah. Beberapa orang mungkin tidak menyadarinya, tetapi Arga yang berada paling dekat bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika pesta semakin larut, kondisi sang majikan semakin memburuk. Ia mencoba tetap tersenyum di depan orang lain, tetapi jelas terlihat bahwa ia kesulitan menjaga dirinya. Tanpa banyak bicara, Arga mendekat dan dengan lembut menyarankan untuk pergi lebih awal. Wanita itu sempat menolak, mungkin karena tidak ingin terlihat lemah di depan orang lain. Namun, akhirnya ia mengangguk pelan. Arga pun segera membawanya keluar dari keramaian. Di luar, udara malam terasa lebih dingin dan tenang. Untuk pertama kalinya, Arga melihat majikannya dalam keadaan yang begitu rapuh, jauh dari sosok kuat yang selalu ia tunjukkan. Di dalam mobil, wanita itu bersandar dengan lemah. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali memejamkan mata. Arga mengemudi dengan hati-hati, memikirkan apakah sebaiknya mereka langsung pulang. Namun di tengah perjalanan, wanita itu membuka matanya dan dengan suara pelan meminta untuk tidak pulang ke rumah. Ia ingin menginap di hotel saja malam itu. Arga sempat terkejut, tetapi melihat kondisinya, ia tidak ingin berdebat. Ia mengubah arah dan mencari hotel terdekat. Sepanjang perjalanan, suasana terasa hening, hanya suara mesin mobil yang terdengar. Arga merasa ada sesuatu yang akan berubah, meskipun ia belum tahu apa. Sesampainya di hotel, Arga membantu majikannya turun dari mobil dan berjalan menuju kamar yang telah dipesan. Langkah wanita itu masih tidak stabil, membuat Arga harus menuntunnya dengan hati-hati. Begitu masuk ke dalam kamar, suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi keramaian, tidak ada lagi tatapan orang lain, hanya mereka berdua. Wanita itu duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengatur napasnya. Ia lalu menatap Arga dengan tatapan yang berbeda dari biasanya, lebih dalam, lebih jujur, seolah tanpa dinding yang selama ini ia bangun. Dalam keheningan itu, Arga merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah perasaan yang menggantung di antara mereka, menunggu untuk dihadapi, dan mungkin akan mengubah segalanya setelah malam itu. Arga berdiri beberapa langkah dari tempat tidur, masih mencoba memahami situasi yang tiba-tiba terasa begitu dekat dan sunyi. Ia tahu seharusnya ia menjaga jarak,
tetap berada dalam batas peran yang telah disepakati. Namun, malam itu berbeda. Sang majikan yang biasanya terlihat tegar kini tampak lelah dan tanpa pertahanan. Dengan suara pelan, wanita itu meminta Arga untuk tidak pergi. Permintaan itu sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam. Arga terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk. Ia duduk di kursi dekat tempat tidur, berniat hanya menemani sampai wanita itu tertidur. Waktu berjalan tanpa terasa. Wanita itu mulai bercerita, mungkin karena pengaruh minuman, mungkin juga karena ia akhirnya merasa cukup nyaman untuk membuka diri. Ia berbicara tentang tekanan yang selama ini ia hadapi, tentang tuntutan keluarga, dan tentang kesepian yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Arga mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia tidak banyak menyela, hanya sesekali menanggapi dengan kalimat sederhana. Dalam momen itu, hubungan mereka terasa berbeda. Tidak ada lagi peran majikan dan pekerja, tidak ada sandiwara. Yang ada hanyalah dua orang yang saling berbagi cerita dalam keheningan malam. Tanpa disadari, jarak di antara mereka semakin dekat. Wanita itu tidak lagi berbicara, tetapi tetap menatap Arga seolah mencari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Arga merasakan hal yang sama, sebuah perasaan hangat yang perlahan mengisi ruang di antara mereka. Ia tahu ini bukan bagian dari perannya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan apa yang ia rasakan. Dalam keheningan itu, mereka berdua seperti berada di persimpangan, di mana setiap keputusan akan membawa konsekuensi yang tidak kecil. Malam itu menjadi awal dari perubahan yang tidak bisa mereka hindari. Setelah kejadian tersebut, hubungan mereka tidak lagi sama. Ada kedekatan yang lebih dalam, yang tidak lagi bisa disebut sebagai sandiwara. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, bukan karena tuntutan peran, tetapi karena keinginan yang datang dari dalam diri masing-masing. Tawa mereka terasa lebih tulus, percakapan mereka lebih jujur. Namun di balik itu, ada perasaan bersalah yang sesekali muncul, mengingatkan bahwa apa yang mereka jalani bukanlah sesuatu yang sederhana. Hari demi hari berlalu, dan perasaan itu semakin tumbuh. Sang majikan mulai menunjukkan ketergantungan pada Arga, sementara Arga sendiri semakin sulit memisahkan antara peran dan perasaannya. Ia tahu hubungan ini memiliki batas yang tidak jelas, bahkan mungkin tidak seharusnya terjadi. Namun, setiap kali ia mencoba menjaga jarak, selalu ada alasan untuk kembali dekat. Di tengah kemewahan dan kehidupan yang tampak sempurna, mereka justru terjebak dalam perasaan yang rumit. Kini, mereka dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Tetap bertahan dalam kenyamanan yang rapuh, atau menghadapi kenyataan yang bisa saja memisahkan mereka untuk selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.